adalah mengingat persoalan-persoalan dagang. Dalam jiwa katanya sabi-sabi bagaimana mendapat keuntungan yang banyak. Kibanjara barang yang kana tak pelagut. Sehingga pada saat katanya seliu dan mantan teringat tentang persoalan dagang. Pasti kita akan bermimpi persoalan dagang itu lebih banyak. Para pedagang bermimpi persoalan dagang lebih banyak daripada bermimpi persoalan-persoalan lain. Begitu juga sira orang yang berprofesi sebagai sira petani yang titip uro jauh belang dan memikirkan bagaimana panen yang banyak yang bisa menghasilkan yang hasil ji dan mendapatkan keuntungan yang pasti dikala sangat tingut kepikir persoalan panen terbawa akan dalam mimpi. Begitu juga dengan kehidupan manusia akan menghadapi mati. Apa yang sering kita kerjakan di dunia ini? Kita terus berpikir tentang persoalan harta, maka dikala mati tidak akan terucap kalimat la ilaha illallah. Pasti akan mengucapkan kalimat harta tersebut. Harta. Begitu juga apa yang sering kita ucapkan di dunia. Perkataan-perkataan yang tidak benar. Perkataan-perkataan yang bisa. Perkataan-perkataan kotor. Yang menyakitkan hati manusia yang lain. Pasti dikala akhir kehidupan tanya, di saat nafas katanya yang terakhir kita keluarkan, akan keluar kalimat-kalimat tersebut. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Makanya Allah menyampaikan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullah. Perbanyakkanlah berzikir kepada Allah supaya lidah kita akan terbawa dikala katanya kita tinggalkan dunianya. Inilah yang patut kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sebuah cerita. Nuduan aja. Si Adri pada nuduan sampaikan. Positif. Jadi tunggu dulu sekalian. Ada sebuah cerita si orang bukan bule. Rumukan bulenya dalam setiap hari dia berfikir tentang sering menghitung bule tersebut. Nah, di akhir-akhir kehidupannya, di saat yang sakaratil maut, maka datang seorang ulama untuk bertalqin dengan kalimat la ilaha illallah. Tapi orang yang mukat pedagang tersebut tidak pernah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tidak pernah berzikir kepada Allah. Hanya menjalin sembahyang selesai kedubir itu. Sangat malas mengucapkan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada saat ditalqin dengan kalimat la ilaha illallah, apa yang keluar dari mulutnya? 4, 3, 2, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Itu kenapa? Bahkan yang terjadi karena dalam kehidupan sehari-hari dia lebih banyak berpikir tentang masalah hitungan-hitungan uang, hitungan-hitungan harta ketimbang dengan berzikir, menghitung zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para umi dan ayah-ayah sekalian, maka karena inilah para ulama-ulama dalam segala ahli tariqah-tariqah itu untuk mempermudah katanya berzikir kepada Allah, dan atulah sistem dan aturan tata cara katanya untuk berzikir kepada Allah yang tujuannya adalah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Karena yang dasar katanya dekat dengan Allah, tapi gara-gara katanya digoda oleh syaitan, sehingga gara-gara dosa yang tayo lakukan, semakin hari tayo semakin jauh-jauh daripada Allah. Begitu banyak kasih sayang Allah kepada katanya yang seperti saya sampaikan tadi. Seluruh apa yang kita kerjakan, seluruh apa yang kita miliki, semuanya itu adalah rahmat dan nikmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka alhamdulillah kepada katanya mandum yang kagak beri taufik pada malam yang berbahagianya. Nyo ketujuan dia katanya untuk masuk di dalam tariqah itu. Bahkan para